gitu. Dan nggak mungkin Bang. apa tuh? Oh, handphonenya bunyi. Iya, handphonenya bunyi nih. Aduh, nih. Oke, angkat dulu panggilan lah. nih, Oh, panggilan. angkat dulu. Siap. Kita ini aja dulu ya, Matiin. dulu. Sibuk. Oh, dimatiin ya? Enggak kan? Jangan dimatiin, Jangan biarin dimatiin, aja. ini Apa alami apa natural. adanya. Diangkat Oke. dulu dong, sibuk banget ya. Sibuk Bang. banget nih, Ini kita kan. Wah, kalah sibuk. Jadi gitu tadi. Oke. Ah, Halo. Ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gue kedatangan tamu spesial nih. Udah pada tahu kali ya? Bang Simon Festo. halo, sehat semua. Ini udah susah banget nih ngatur schedule-nya nih buat ketemuan dengan Bang Festo nih ya kan. Jadwal artisnya padat soalnya, ya kan. Artis autis ya. Makanya gue demen banget nih Bang Simon berkesempatan hadir nih di Rasti Garasi. Nah, gue mau tanya langsung aja ya. Kalau Boleh, mau boleh, langsung boleh. aja Bang, maunya Boleh, gabruk aja ya Yoi, kan. Kagak pakai gabruk, gabruk siap, aja. siap, Gue mau siap. tanya nih Bang nih. Kalau gue lihat kan nih dari historisnya Bang Simon kan ya, dulu tuh mainnya Vespa ekstrim ya. Cuman kan yang gue tahu Vespa ekstrim zaman dulu ya bener-bener ekstrim gitu ya, dimodifikasi Benar. dengan ekstrim gitu ya. Gue pengen tahu nih Bang nih, apa sih yang menjadi tertarik gitu? Kan orang ada masing-masing Bang, ada klasikan, di Vespa kan ada macam-macam ininya, ada racing gitu kan. Kok Bang Simon nih milihnya nih Vespa ekstrim gitu? Oke, kalau ekstrim, kalau menurut gua sendiri itu ekstrim tuh banyak banget ya. Mau yang berbentuk seperti apa ya, kayak mungkin kalau dibilang kayak maaf nih Vespa rongsok kayak sampah itu yang banyak apa aqua kayak gitu, itu bisa masuk ekstrim juga mereka itu ya gitu. Cuma kalau buat gue sendiri sih ekstrimnya tuh karena berimajinasi, dan gue pengen bikin bener-bener custom, kayak misalkan pengen bikin sepeda roda 3 tapi pakai mesin. Ekstrimnya kan roda 3 bentuknya sangar, terus gue kasih mesin jalan, tapi di situ nggak lupa tetap gue main rapi. Gitu. Main cat, terus kadang tuh ada yang main airbrush, chrome. Jadi biar dibilang sangar, ekstrim, boleh juga nih, ekstrim juga nih ya, sampai bentuknya seperti ini. Tapi dilihatnya enak. Terus kalau misalkan kita ikut kontes, bisa masuk. Nah, jadi kelasnya Kelasnya ini FFA, sendiri ya. malah free for all. Kita bisa gabungin ke sama motor-motor Jepang, sama motor-motor apa, custom modif. Masuk malah ya. Masuk semuanya gitu. Dan nggak mungkin Bang. apa tuh? Oh, handphonenya bunyi. Iya, handphonenya bunyi nih. Aduh, nih. Oke, angkat dulu panggilan lah. nih, Oh, panggilan. angkat dulu. Siap. Kita ini aja dulu ya, Matiin. dulu. Sibuk. Oh, dimatiin ya? Enggak kan? Jangan dimatiin, Jangan biarin dimatiin, aja. ini apa alami, adanya, alami, apa natural. adanya. Diangkat Oke. dulu dong, sibuk banget ya. Sibuk Bang. banget nih, Ini kita kan. Wah, kalah sibuk. Jadi gitu tadi. Oke. Lanjut, Bang, tadi, lanjut. Sorry. Siap-siap. Kalau ekstrim itu macam-macam kan tadi bentuknya kayak apa itu kan. Tapi ya udah, gue mainnya ekstrimnya jalurnya tetap dilihat tuh enak, terus masih bisa dikontesin lawan sama semua jenis motor. Terus yang penting STNK, BPKB juga lengkap, biarpun mesinnya ya biarpun kita pakai Vespa, suratnya BPKB-nya juga kita kasih Vespa. Ya supaya maaf kata kayak misalkan Bapak Jokowi ya kan, suratnya lengkap, modelnya chopper, mesinnya pakai apa, Benar-benar. ya kan, yang penting pajaknya ada kan, kayak gitu, surat lengkap dan bukan motor colongan. Udah, itu benar-benar kreatif. Jadi orang-orang sekarang itu bisa meluangkan imajinasinya dengan ini enaknya bagusnya di apa. Dan itu juga kan industri kreatif ya. Kreatif, Harusnya betul. memang kan sekarang kan banyak yang di razia, banyak yang diiniin kan. Seharusnya itu kalau menurut gue sih ya harusnya disupport ya Bang ya. Support. Gitu ya. Ya. Disalurkan ya, yang penting dia sesuai regulasi. Benar, Dalam benar. arti tetap dipasangin Sen, sen walau kecil, iya, yang kecil. ibarat kata tetap ada gitu kan. Pajaknya yang penting ya kan ada hidup ya. Kalau misalkan nggak ada pun, tapi kalau misalkan pajak mati ya, orang motor cuma dipajang buat kontes kayak gitu-gitu ya mungkin oke lah, no problem. Tapi kalau motor itu emang membuat harian ya tolong bisa, kalau mau ikutin aturan negara yang udah kayak Benar, pajak atau apa. Jadi biar
lebih safety lagi, enak gitu. Dan itu buat apa ya, buat ngetes modifikatornya. Jadi orangnya itu benar-benar kuat gak nih motor, bisa layak jalan gak, kayak gitu. Sebetulnya tuh orang Indonesia tuh banyak banget bisa aja bikin motor gitu. Wah, harus motor dari pabrikan luar, dari apa, nggak penting gitu, nggak perlu. Indonesia sebenarnya banyak kalau misalkan disupport bener ya. Minimal kalau nggak disupport difasilitasi dengan hal lain gitu ya, paling nggak diberi perizinan atau apa, kemudahan lah. Boleh ya kayak gitu. Dulu pernah gua jujur ya kan, gua pakai Vespa, gua bikin trikel roda 3. Padahal cuma R2, R3, Pak. R2 diganti 3, boleh, nggak bisa, emang susah. Ya udahlah, aku ngikutin aja ya kan. Terus ada yang bilang yang penting pajak ini hidup aja ya, nggak apa-apa. Ada yang sempat bilang kayak gitu juga ya kan. Berarti asik itu ya, itu udah asik ya. Dan tugasnya asik lah. Dan kita surat yang penting lengkap, BPKB, STNK, itu motor bukan colongan, bukan nyuri, udah gitu aja ya. Yang penting tertib, udah. Kalau kita sih gitu aja sih. Nah, kalau motor ekstrim nih ya, motor ekstrim itu kan identiknya nih ya, kawan-kawannya nih lebih ke arah mungkin karena bebas gitu ya, stylenya gitu ya. Mohon maaf nih teman-teman, jangan baper nih ya. Pokoknya kalau nonton di channel gue jangan baper deh. Kalau baper skip aja. Kita kan cari informasi ya bang ya, biar tahu, biar dapet ini. Cenderung nih, apa karena lebih freedom apa gimana gitu ya? Maksudnya stylenya kayaknya lebih bebas bang ya. Maksudnya bertato gitu, apa gimana? Apa memang itu jadi suatu ciri khas atau marking apa gimana bang? Kalau anak-anak ekstriman gitu? Ya kalau kita, walaupun nggak semua ya bang ya, semua, tapi kan mostly ya, kebanyakan gitu. Itu gimana tuh bang? Itu kalau buat guanya sendiri itu ya, pribadi gua sendiri ya, emang karena style gua lebih suka seperti itu, dengan bertato, terus mungkin dengan rambut gaya, dan itu bisa dengan ngalir tuh cocoknya apa dengan motor kita yang kita pakai gitu loh. Nah ini nyimbangin. Kadang kalau kita misalkan style seperti ini ya, misalkan pakai chopper, pakai yang masuk roda 3, kan gitu kan dilihatnya enak, pakai jaket kulit, masuk ya, masih oke kan, gaharnya dapat gitu. Yang penting itu ya jalannya jangan hecin ya. Lambai, beda lagi ya. Nah seperti itu kalau ekstrim mainnya karena style aja sih. Nah kalau Bang Simon ini tatoan dulu apa Vespaan dulu? Vespaan dulu. Karena dulu masih sekolah itu kan belum boleh tatoan ya. Cuma tatoan sih tapi kecil. Jadi Vespa dulu baru tato di situ. Nah, dulu Vespa juga gue pernah main yang klasik kan, kok gue punya tahun 65 waktu itu. Nah, berarti kan udah ngerasain nih Bang Simon menggunakan Vespa klasik sama pakai Vespa ekstrim. Nah, untuk dari kita nggak ngelihat dari value atau apa ya, maksudnya dari kepuasan batin atau seretnya ini, itu yang mana tuh bang? Sebetulnya kalau kita lihat dengan gua sendiri pribadi pengennya sih ekstrim gitu. Ekstrim ya? Karena pas banget gitu, style kita masuk gitu, raga kita itu udah nyatu gitu. Tapi kadang tuh kalau kita udah style gini, ada lagi yang kita maaf nih, bukannya nggak boleh atau apa, gue yakin gue kalau naik klasik nggak ada yang larang gue naik klasik, tapi dengan style begitu kayaknya dilihat imut banget, kurang matching ya? Kurang matching. Klasik banget lu naik teman-teman dengan bener style lu gitu, kurang banyak yang ngomong seperti itu ya, teman-teman banyak gitu. Tapi gini bang, memang tuh ya kendaraan yang kita pakai itu ikut ke ini, maksudnya ke kitanya gitu. Jadi mungkin kan ada istilah kondisi motor mencerminkan orangnya. Iya kan? For wheel move the body, two wheels move the soul. Apa tuh artinya? Nggak tahu juga. Jadi ini bener deh, nggak ekstrim aja bang. Motor klasik juga kalau dicatnya hitam dop, hijau dop, itu rasanya beda. Udah langsung beda kan? Udah langsung beda auranya. Apalagi kalau Vespa ekstrim nih, gue juga pernah nyobain bang, cuman ekstrim gue nggak sampai itulah, kayak di Vespa dipanjangin gue pernah, pakai anhang, pakai Vespa gue pernah tuh kayak gitu. Nah itu kalau Vespa ekstrim, otomatis kan secara logika ya karat. Rata-rata ya, maksudnya karat. Ada juga sih yang sekarang yang udah kinclong-kinclong ada. Tapi dalam artian Vespa ekstrim itu kan karat, stangnya juga ada yang dibikin begini. Ya kan nggak mungkin kalau secara inian ergonomis nggak make sense gitu. Stangnya begini, harusnya kan stang begini, ini dibikin begini. Nah, kalau yang belum ada itu bikin sampai leher gitu loh ya kan. Ada yang stang iblis tuh bang, yang begini. Oh ya ada gitu. Lengkap banyak. Nah cuman mungkin kalau yang gua lihat bang ya, itu mereka lebih freedom. Apa karena mereka nggak takut lecet bang ya? Kalau klasik kan takut lecet.
Jadi bawahnya juga lebih freedom kali enggak? Itu kadang apalagi sambil iya sih. minum amunisi gitu, Bang. Gimana tuh, Bang? Tapi kadang itu kalau pengaruh nggak tuh? Bener nggak tuh dapat gua? Sebetulnya tergantung itu tadi oknumnya, orangnya masing-masing. Ada yang PD-nya seperti itu biar merasa beda gitu ya? Lain daripada yang lain. Orang naik misalkan maaf Ninja Harley barbar cuma lihat dia kan biasa. Kalau orang yang naiknya gini beda biar beda aja. Biar beda aja dilihatnya juga. Iya kayak gitu-gitu ya kan. Gue juga seperti itu ngerasain naik roda 3. Beda ya. Beda gitu. Tapi emang temen-temen nih lo harus nyobain, harus ngerasain. Gue juga penasaran nih Bang, mungkin ntar gue kapan-kapan boleh Bang main ke tempat Abang, dibawa ke komunitas Abang. Gue pengen ngerasain gitu. Gue pengen banget tuh ngerasain Bang naik Vespa tank ya kan. Ya kan naik Vespa tank, naik Vespa itu gitu. Gue kangen gitu. Dulu gue sih pernah gitu. Pernah gitu kayaknya freedom banget sih memang Bang. Bener gak tuh Bang? Benar ya, tapi kan sekarang tuh kembali lagi ke aturan lagi ya. Kayak Indonesia itu sebetulnya kita juga kalau misalkan nonton nih ada yang lihat boleh keluar kalau malam, jangan mengganggu yang lain. Karena kan motor-motor yang bikin gede-gede itu kan kadang mengganggu lalu lintas yang lain, terus yang bawa-bawa aqua apa segala macem itu kan udah jalan siang macet Jakarta, ini apa lagi kan. Iya bener, akhirnya jadi menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra dari sini. Tapi kalau misalkan izin ya udah setiap hari Sabtu apa 3 hari seminggu gitu, misalkan Sabtu apa Minggu gitu malam tapi keluar, nah itu oke gitu. Jadi biar kreativitas motor-motor Indonesia itu unik-unik. Dan motor kayak Vespa Extreme itu malah justru yang disukain digandrungin sampai keluar negeri. Iya, gue juga lihat gitu tuh Bang. Jadi malah yang diliput dan dibuat bukunya itu justru dari Extreme, betul nggak tuh Bang? Dari Extreme benar, karena kita pernah juga kedatangan kayak gitu orang dari luar negeri apa segala macam sama orang Indonesia. Diliput tuh Bang? Diliput Bang Simon, gue pengen meliput Vespa Extreme yang unik-unik. Ada salah satu kawan juga yang dari pohon, anak Tangerang juga. Itu kan Vespa dari pohon. Gua kemarin ketemu di SF. Pengen gua ngerasain gitu, cuman kebetulan pas momennya dibubarin tuh Bang, jadi nggak pas. Gua pengen banget tuh padahal tuh. Iya. Pokoknya beda deh kayak gitu. Emang harus orang yang khusus juga sih bisa mengendarai seperti itu. Nggak sembarang orang bisa naik. Jadi gini teman-teman ya, kalau menurut gue sih ya. Jadi kita nggak bisa menjudge gitu ya. Mungkin ada oknum lah tetap ya, oknum yang mungkin dianggap miring atau gimana dianggap jelek atau gimana ya, kembali lagi nih ke personalnya ya. Nah kalau menurut Bang Simon nih, untuk ada pesan gak nih buat teman-teman ekstrim gitu, gimana biar maksudnya pesan-pesan anak ekstrim biar lebih terorganisir apa gimana gitu. Kalau pesan atau mungkin buat anak-anak Vespa klasiknya juga gitu, maksudnya pandangannya lah gitu. Ya, karena kita sesama saudara gitu ya. Ya kalau menurut sesama mesin kanan, walaupun kadang-kadang naruhnya udah nggak di kanan lagi. Di tengah, di kiri udah pakai rantai yang ada macam-macam kan. Yang penting selama masih menggunakan mesin Vespa itu ya kita harus saling menghargain aja. Jangan sekali-kali bawa nama mesin itu buruk dan jelek, mau lu custom, mau modif, mau ekstrim seperti apa, lu mau klasik, biarpun klasik juga orangnya kira-kira emang begajulan bejat juga nggak bagus juga. Dan naiknya klasik, ngemis-ngemis, minta-minta, nodong apa, ya nggak bagus juga. Begitu yang ekstrim juga, yang kira-kira kalau misalkan kita mau touring, mau jalan ya punya uang, jalan. Nyiapin ya Bang, nyiapin. Jadi ya kan? Gak nyusahin di jalan kan karena banyak yang laporan-laporan saat ini kan kayak seperti itu, kayak ke laporan warga resah, apa ada yang berhenti di pom bensin terus minta-minta. Kalau lu misalkan bawa cuk lele atau yang ngamen gitu, ngamen aja gitu, kalau nggak jadi masalah kayak gitu. Atau jual apa? Botol-botol gitu ya. Amunisi. Nah jadi ya itulah, kalau ini kembali lagi kalau misalkan ini jual botol aqua atau kalau ngamen, karena ya begitulah buat ongkos ya Bang ya, buat ongkos apa segala macam. Ya kalau gue yang perhatiin sih, yang gue lihat sih gitu Bang ya. Jadi yang bikin image-nya kurang seret itu kalau yang gue lihat ya, itu sih dari yang oknum-oknum seperti itu. Kalau dari penampilan juga sekarang udah jamak ya Bang, udah jamak, udah umum lah. Orang sekarang memandang ekstrim, memandang orang-orang bertato udah nggak kayak dulu ya kan? Udah beda. Jadi udah tato itu juga dipandang seni gitu. Jadi udah beda lah ya. Tergantung oknumnya sebenarnya gitu. Dan coba deh teman-teman kasihkan sekali-kali gitu. Gue pengen banget. Gue dulu pernah sih nyobain, gue sekali-kali cobain jajal gitu ya. Jajal
Vespa ekstrim. Jadi biar tahu kali Bang ya rasanya. Ya kayak tadi bilang pernah nyobain tank. Jadi pengen gitu. Jadi gue pengen tahu, pengen lebih menyelami gitu. Apa sih kenikmatannya ya kan? Kenikmatannya, feel-nya apa sih gitu. Kalau klasikan kan kita udah tahu kan dari catnya mulus, mungkin bisa ini proud masih orisinil cat apa segala macam lah. Kalau ini apa sih yang pengen diiniin dari ekstrim gitu. Terus kalau Bang Simon sendiri nih, oke deh Bang Simon nih, karena sudah pengen maghrib juga ya kan. Sebetulnya sih masih banyak banget nih yang pengen gua tanyain nih ke Bang Simon nih. Banyak hal yang khususnya yang mengenai ekstriman ini nih, gue pengen banget lebih menyelami lagi. Mungkin nanti kalau diizinkan gue akan sowan nih. Siap, boleh. Jadi buat teman-teman tunggu episode berikutnya ya, ngobrol-ngobrol gue dengan Bang Simon karena sudah mau masuk waktunya maghrib. Mungkin kita cut dulu ya sampai sini ya. Kalau ada yang pengen ditanya-tanya lagi nih soal ekstriman khususnya ke Bang Simon, lu boleh DM nih, boleh boleh komen di bawah nih. Lu mau nanya apa? Ntar insya Allah episode berikutnya nih kunjungan gua ke tempatnya Bang Simon, gua akan tanyain. Terus jangan lupa nih tonton dan subscribe nih channelnya Bang Simon apa Bang? Simon Vesto, Simon Vesto, Simon Vesto. Kalau lu mau tahu banyak hal, lo subscribe deh, tonton videonya. Buat teman-teman, jika demen sama tayangan ini kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe buruan dari subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano dan saya Simon Vesto. Bye.